Bahaya setelah makan langsung tidur untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tubuh yang tetap kuat untuk beraktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi sering sekali dilakukan, terutama oleh lansia, dan ternyata bisa berdampak besar bagi kesehatan, yaitu kebiasaan setelah makan langsung tidur. Banyak yang bilang, habis makan kan ngantuk dok, perut kenyang enaknya rebahan. Sudah tua, mau ngapain lagi? Nah, justru disitulah masalahnya. Kebiasaan ini pelan-pelan merusak tubuh, tidak langsung terasa, tapi menumpuk dari hari ke hari. Hari ini, saya akan jelaskan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur. Apa bahayanya untuk lambung, jantung, otak, dan gula darah. Dampaknya khusus pada lansia. Dan yang paling penting, apa yang sebaiknya dilakukan setelah makan. Silakan tonton dan dengarkan pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru. Kebiasaan yang sering terjadi. Bapak dan Ibu, coba kita jujur ya. Setelah makan siang atau makan malam, perut kenyang, badan terasa hangat, mata mulai berat, pikiran ingin rebahan. Akhirnya, duduk sebentar, rebahan, ketiduran. Padahal baru saja makan. Ini sangat sering terjadi, terutama pada lansia, pada penderita darah tinggi, penderita diabetes, orang yang jarang bergerak. Masalahnya, tubuh kita tidak dirancang untuk tidur setelah makan. Saat makan, lambung bekerja, usus bekerja, darah mengalir ke sistem pencernaan. Kalau kita langsung tidur, aliran darah jadi tidak seimbang, proses pencernaan terganggu, tekanan di dalam perut meningkat. Dan dari sinilah masalah demi masalah muncul. Bahaya pertama. Asam lambung naik. Bahaya yang paling sering adalah asam lambung naik. Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami dada terasa panas, ulu hati perih, mulut pahit, tenggorokan panas, sering sendawa, kadang mual. Itu tanda asam lambung naik. Kenapa bisa naik? Karena setelah makan, lambung penuh. Saat tidur, posisi tubuh datar. Asam lambung mudah naik ke kerongkongan. Apalagi kalau makan nasi banyak, makan gorengan, makan santan, makan pedas, minum teh atau kopi. Pada lansia, katup lambung sudah tidak sekuat waktu muda, jadi lebih mudah bocor. Kalau ini terjadi terus-menerus, radang kerongkongan, batuk kronis, suara serak, sulit menelan, luka di lambung, dan yang paling berbahaya, bisa meningkatkan resiko kanker kerongkongan dalam jangka panjang. Bahaya kedua, gula darah naik. Setelah makan, gula darah pasti naik. Itu normal. Tapi setelah makan, tubuh seharusnya bergerak. Otot membantu menyerap gula. Kalau langsung tidur, gula darah tidak terpakai. Gula menumpuk di darah. Insulin bekerja lebih berat. Akibatnya, gula darah sulit turun. Lama-lama jadi diabetes. Atau diabetes makin tidak terkontrol. Pada lansia, diabetes sering tidak bergejala, tahu-tahu sudah ada komplikasi. Komplikasinya apa? Mata kabur, kaki kesemutan, luka sulit sembuh, ginjal rusak, stroke, serangan jantung. Semua itu bisa berawal dari kebiasaan kecil, makan lalu tidur. Bahaya ketiga. Berat badan naik dan perut buncit. Banyak lansia bilang, saya makannya sedikit dok, tapi kok perut makin besar? Jawabannya, jarang bergerak setelah makan. Kalori dari makanan tidak dipakai, tidak dibakar, disimpan jadi lemak. Lemak paling cepat menumpuk di perut, pinggang, sekitar organ dalam. Lemak di perut ini berbahaya karena menekan jantung, menekan paru-paru, memicu diabetes, memicu hipertensi.
Jadi, bukan soal banyak atau sedikit makan saja, tapi apa yang dilakukan setelah makan. Bahaya keempat, jantung bekerja lebih berat. Setelah makan, darah banyak mengalir ke lambung dan usus. Jantung bekerja lebih keras. Kalau langsung tidur, aliran darah tidak optimal, tekanan darah bisa naik, detak jantung tidak stabil. Pada lansia dengan hipertensi, riwayat jantung, kolesterol tinggi, ini bisa memicu nyeri dada, sesak, bahkan serangan jantung. Sering kejadian, makan malam besar, langsung tidur. Tengah malam, dada sesak. Ini bukan hal sepele. Bahaya kelima, gangguan tidur. Ironisnya, makan lalu tidur justru membuat tidur tidak nyenyak. Kenapa? Lambung masih bekerja. Asam lambung naik, perut kembung, nafas terasa berat. Akibatnya, tidur sering terbangun, gelisah, mimpi buruk, bangun tidak segar. Kurang tidur pada lansia bisa menyebabkan mudah lupa, emosi tidak stabil, tekanan darah naik, resiko stroke meningkat. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah makan? Ini bagian paling penting ya, Bapak dan Ibu. 1. Duduk tegak 10-15 menit. Jangan langsung rebahan. 2. Jalan pelan 10-30 menit. Tidak perlu cepat. Cukup jalan di dalam rumah atau halaman. 3. Minum air putih hangat, bukan es. 4. Hindari tidur minimal 2 jam. Kalau ngantuk, duduk sambil sandaran. Jangan telentang. 5. Makan malam lebih awal. Ideal, pukul 6 sore. Maksimal jam 7 malam. Khusus lansia dengan penyakit, jika punya diabetes, wajib jalan setelah makan. Jika punya asam lambung, jangan tidur kurang dari 3 jam setelah makan. Jika punya hipertensi, hindari makan besar malam hari. Jika sering sembelit, jalan setelah makan sangat membantu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan di usia lanjut bukan ditentukan oleh obat saja, tapi oleh kebiasaan kecil setiap hari. Salah satu kebiasaan yang perlu kita ubah mulai hari ini adalah makan lalu langsung tidur. Gantilah dengan duduk, jalan pelan, pencernaan lancar, tidur lebih nyenyak, gula darah lebih stabil, jantung lebih sehat. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, anak, saudara, tetangga, karena ilmu kesehatan akan lebih bermakna jika dibagikan. Dan jangan lupa untuk like video ini juga, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lansia lainnya. Saya Dr. Hendra Handoko, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Salam sehat, tetap bergerak, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.